menganggap alasan Mahfud MD tolak tawaran jadi cawapres Anies Baswedan. Kan Bene itu bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket. Memang dia, karena dia kan selalu menuduh pemerintah itu mau menjegal Anies. Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang pemilu. Kalau gitu bagi tugas, kamu saya tugaskan jaga Anies agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah, kan itu maksud saya, agar tidak pemerintah. Kalau ada dari pemerintah yang mengganggu ya lawan dari dalam. Kalau ada oknum lawan dari dalam dan beritahu saya. Nah, saya yang jaga pemilunya, jangan dituduh mau gagalkan pemilu. Saya yang jaga agar pemilunya jadi. Begitu tugas itu. Dan saya beri tugas itu bukan hanya pada ini, kepada Ketua PKS Pak Saifu, waktu ke rumah bersama Al-Muzamil kan, beliau menjajaki untuk mencari calon wapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia Anda? Hendak, saya bilang. Dan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi apapun maka dua patokannya, satu menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja sebagai duit tunggal. Juli juga harapan, tetapi kalau kesepakatan kita bersama, the sooner the better. Kenapa? Waktu kampanye kita pendek dan menentukan quote-unquote katakan nunggu godot nggak pasti. Kita tidak boleh bergantung nanti Mas Ganjar calonnya siapa, Pak Prabowo calon, nggak ada. Kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita. Ada beberapa alasan yang membuat saya yakin bahwa Anies Baswedan ini akan gagal maju di pemilu 2024. Tahu tidak, akhir-akhir ini sering muncul tudingan bahwa pada pemilu 2024 nanti Anies Baswedan akan dijegal. Ngeri sekali kan tudingannya. Ya, coba perhatikan saja bagaimana narasi penjegalan terhadap Anies Baswedan ini sangat masif dimainkan oleh para oposisi. Bahkan bukan hanya oleh oposisi, namun tokoh agama seperti Din Samsudin juga ikut mengangkat isu tersebut. Coba bayangkan saja, parah sekali kan? Padahal kalau dinalar secara akal sehat, justru yang berpotensi menjegal Anies Baswedan itu adalah partai-partai yang ada di dalam koalisi perubahan. Jadi bukan dari pihak luar. Koalisi Perubahan dalam waktu dekat bakal mengumumkan nama bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies Baswedan didesak segera mengumumkan sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 nanti. Desakan tersebut muncul setelah dalam beberapa waktu terakhir elektabilitas Anies Baswedan dinilai semakin merosot dari waktu ke waktu. Di tengah desakan tersebut terungkap bahwa Menko Polhukam RI Mahfud MD ternyata pernah dilobi Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syahiku, agar mau menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Permintaan itu disampaikan Ahmad Syahiku saat mendatangi rumah Mahfud MD. Saat itu petinggi PKS itu pun langsung menawarkan agar dirinya mau menjadi cawapres Anies. Mahfud pun mengaku dirinya menolak tawaran dari Ahmad Syahiku sebab dia khawatir jika menjadi cawapres Anies bakal mengganggu partai politik dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Diberitakan sebelumnya Partai Nasdem mengungkapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan bakal capres itu sudah diputuskan dalam tim 8 koalisi perubahan untuk persatuan. Menurut Willy, kedatangan Anies ke Pacitan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono juga melaporkan nama cawapres tersebut. Dia menyebut kedatangan Anies ke Nasdem Tower hari ini juga guna menyampaikan cawapres tersebut. Lebih lanjut, Willy menjelaskan pengumuman cawapres Anies paling lambat digelar pada 16 Juli 2023. Cawapres Anies Baswedan dinilai jadi kejutan buat publik jika yang diumumkan bukan AHY. Koalisi Perubahan hingga kini masih merahasiakan nama bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Mereka menyatakan nama yang diumumkan nanti akan menjadi kejutan. Menyikapi hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai cawapres untuk Anies Baswedan bukanlah suatu yang mengejutkan. Sebab menurut dia, nama yang digodok tim 8 dari Koalisi Perubahan pada umumnya sudah diketahui masyarakat. Lebih lanjut, kata Jamiluddin, kalau ternyata nantinya bakal cawapres Anies merupakan satu dari nama tersebut, sudah pasti tidak ada kejutan. Bisa dikatakan mengejutkan jika yang diumumkan bukanlah dari keempat nama tersebut atau di antara keempat nama itu, tetapi yang
dipilih merupakan sosok yang elektabilitasnya rendah. Dalam artian lain kata Jamiluddin, Anies Baswedan bersama Koalisi Perubahan bukan menyebutkan nama AHY sebagai cawapres, melainkan ketiga sosok lainnya. Apabila nantinya Anies memperhitungkan Hovifah Indar Parawansa atau Yeni Wahid sebagai cawapres sebagai warga Nahdliyin, Jamiluddin menilai kalau itu menunjukkan sisi naif dari Anies Baswedan, sebab kedua nama itu bukan menjadi jaminan Anies bisa menang. Jamiluddin berpatokan pada elektabilitas kedua sosok tersebut. Jamiluddin lantas memberikan track record pada Pilpres 2004 silam, di mana saat itu Megawati Soekarno Putri pernah didampingi orang berpengaruh di NU yakni Hasyim Muzadi. Namun saat itu pengusungan sosok NU tidak berpengaruh pada perolehan suara Megawati Soekarno Putri. Alhasil Ketua Umum PDIP itu kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala. Langsung menawarkan agar dirinya mau menjadi cawapres Anies. Mahfud pun mengaku dirinya menolak tawaran dari Ahmad Syahiku sebab dia khawatir jika menjadi cawapres Anies bakal mengganggu partai politik dalam Koalisi Perubahan untuk persatuan. Diberitakan sebelumnya Partai Nasdem mengungkapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 Koalisi Perubahan untuk persatuan. Menurut Willy, kedatangan Anies ke Pacitan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono juga melaporkan nama cawapres tersebut. Dia menyebut kedatangan Anies ke Nasdem Tower hari ini juga guna menyampaikan cawapres tersebut. Lebih lanjut, Willy menjelaskan pengumuman cawapres Anies paling lambat digelar pada 16 Juli 2023. Cawapres Anies Baswedan dinilai jadi kejutan buat publik jika yang diumumkan bukan AHY. Koalisi Perubahan hingga kini masih merahasiakan nama bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Mereka menyatakan nama yang diumumkan nanti akan menjadi kejutan. Menyikapi hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai cawapres untuk Anies Baswedan bukanlah suatu yang mengejutkan, sebab menurut dia nama yang digodok tim 8 dari Koalisi Perubahan pada umumnya sudah diketahui masyarakat. Lebih lanjut kata Jamiluddin, kalau ternyata nantinya bakal cawapres Anies merupakan satu dari nama tersebut, sudah pasti tidak ada kejutan. Bisa dikatakan mengejutkan jika yang diumumkan bukanlah dari keempat nama tersebut atau di antara keempat nama itu, tetapi yang dipilih merupakan sosok yang elektabilitasnya rendah. Dalam artian lain kata Jamiluddin, Anies Baswedan bersama Koalisi Perubahan bukan menyebutkan nama AHY sebagai cawapres,